Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warhamna bis-shalihin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam mampir niki malam Kamis Lunggus Namia masuk ikan serta walafiat, sehingga Lunggus Namia masih bau dilaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tetap curahkan buat baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas perjuangan beliau beserta para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama semoga kita semua umat Islam juga tergolong orang yang berjuang untuk kemajuan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yarin di malam mampir ini kita coba buka ya hadis yang jauh kita masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran tulis di mana Al-Quran kitab 5 bahir. Nah, coba kupas masalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu kitab satu turunan si Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada kitab-kitab Allah ini adalah bagian daripada rukun iman. Lamun dipercaya oleh Al-Quran berarti dia percaya dengan kitab-kitab Allah. Lamun dipercaya dengan kitab-kitab Allah berarti dia satu iman. Nah, berbeda tapi saat saya kuat iman, apabila saat saya kuat di dalam umat, di serangan-serangan, misionaris misalnya, para benar-benar coba memenang Islam, maka kita harus kuat iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah dari kadang. Jangan sampai kita tiba-tiba benar. Beda memaham Islam, kami buat iman, insya Allah. Dia narap benar. Dia kembali bakal membuat ini. Lama buat berasa. Nah, termasuk kita bicara tentang Al-Quran, kita tahu Al-Quran itu hanya sekedar doa. Paling dia tahu masalah sejarah sampai ke Al-Quran, sampai dengan akhir tahun yang Islam yang hidup. Duit karena bagian Al-Quran, duit bagian Al-Quran, sampai Al-Quran versi Indonesia. Al-Quran versi kemenang Indonesia. Jadi oleh pertama kali Al-Quran dulu jauh sebenarnya dari ini. Tapi yang tidak boleh hilang itu adalah nilai Al-Quran. Tentang Al-Quran ini. Nah, yuk coba bahas di malam nanti kita punya sesi kita itu dan coba apa. Nah, jadi jam Al-Quran di mana di sini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengumpulan Al-Quran ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya adalah menjaganya, memeliharanya. Di zaman Rasulullah memelihara Al-Quran. Nah, entah pelihara zaman Rasulullah
dia langsung kedua, supaya kalau wayang kamu dengan cara dihafal dan dipahami. Dapat Rasulullah kita hafal tapi kita pahami. Lalu arah sang nulis, lalu gimana berulang bisa. Lalu ketika Rasulullah masih hidup, menurut bedaya Rasulullah satu masalah, tanya sahabat langsung turun ayat Al-Quran. Sahabat kalau sampai ini harus tulis Al-Quran, tulis ayat. Bedaya tanya sahabat saat lain, arah satu masalah terjawab si Al-Quran, terjawab si wahyu, langsung tertulis si sahabat satu masalah ini. Sehingga wajar di zaman Rasulullah ini Al-Quran di macam-macam tertulis. Arah sakadul barang, arah tempat rumah, arah kulit binatang, arah di batu, di macam tertulis. Di wajar untuk tahu terkait Al-Quran ini di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah SAW melarang bil wahyu. Jadi Rasulullah ini adalah orang yang paling rindu, orang yang paling senang menggandrungi ikangan lalu wahyu itu turun. Ya tarakkabu zulamu alaihi bisyauqin. Jadi Rasul langsung awasi dengan saat tulis Al-Quran. Namun masih hidup, dia masih hidup. Menurut sampean ayat Al-Quran, lihat sopok sahabat langsung serius Nabi. Kita saat tulis dia kena tulis, langsung tak awasi si Rasulullah. Langsung tak awasi bukti tak tulisan. Dia kena nanti. Bisyauqin itu dengan perasaan, kira-kira membahasa kita senang ya Rasulullah mengaku wahyu. Harap sopo riwayat kejebutan Rasulullah ini terima surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudzatsir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, maksud Rasulullah di teleham waktunya. Di teleham. Arah suku kita diceritakan bahwa Rasulullah ini sampai menggigil dari wahyu. Tapi yang namanya wahyu ini kan rahmat. Seharusnya Rasulullah ini dia senang. Tapi saking senang dia tahu kan sampai yang senang ini kadang nangis pun bawa dari gambaran dengan senang. Dia setiap dengan nangis pun ya berdua masalah kadang-kadang. Dia tahu akan dia senang sampai nangis sungguh nantang gitu. Nah Rasulullah pun sampai dia tahu tidak si senang memiliki sampai terlihat. Anak dengan dia senang sampai sakit. Nah jadi bukan Rasulullah itu kemudian takut. Kemudian Rasulullah dia takut terima wahyu. Karena wahyu itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Nah jadi sampean sih menang kotor tapi dengan sangat senang. Kemudian sahabat niki kesampaian hafalan langsung pahami, langsung jelas Rasulullah. Menurut sampai wahyu tiba sopo sahabat langsung aja si Rasulullah. Oh ini benar. Oh ini maksud. Oh ini tak tulisan. Mungkin ketika Rasulullah masih hidup. Nah, kalau saya kita berpikir dibuat dari sisi. Kemudian di zaman Rasulullah, anak Abdullah bin Umar, anak Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Qur'ana min arba'in." Ambil, terima Al-Quran, bahasa Al-Quran, dialek Al-Quran, dialek Arab, min arba'in, oleh 4 sahabat dialek itu bahasa Sasa, bahasa Sasa itu
sakit atau kayak gitu. Jauh beda, sasa ekor daripada berperan lain, yang kopi lain. Apa kopi itu? Di sasa, ada apa itu? Suatu sasa kayak kisah lain, dia ada gitu. Nah, Rasulullah ada apa baik bahasa Al-Quran ini oleh 4 sahabat. Beda-beda aturan oleh 4 bahasa. Ada 4 sahabat. Nah itu saya sebutkan min Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Namun sumber dari Abdullah bin Mas'ud, maka dianya Abdullah bin Mas'ud itu kan. Wasalim bin Salim, wa Mu'az bin Mu'az bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab, ini anak sahabat-sahabat kaum terhormat dialek. Nah, karena lihat Rasulullah ini di zaman Rasulullah sama saya hidup, ini permasalahan dialek. Apa terima? Gue beberapa cara baca Al-Quran. Untuk sampai pada makin ya, kenal istilah kira sabak 7 orang yang diikuti dalam baca Al-Quran sampai nani masih kenal orang kira sabak. Kalau orang kira kasyarah, orang kira arba'an sampai nani langsung dengar. Cara baca Al-Quran dalam tulisannya le bulan Ramadan biasa terlalu tulis Islam biasa umat imam yang akan jadi imam sekarang namanya Syekh ini akan menyampaikan bacaan Al-Quran dengan firman ini biasanya itu sampai yang itu Islam Center kami coba terang ya Islam Center biasa malam nanti malam yang dia malam setelah di lain-lain firman mengaku di lain-lain firman. Nah dia masih mengaku di zaman Rasulullah. Cuma kita kalau kemudian si Rasulullah di zaman dia juga kemudian. Nah, sehingga pada mulai dari sedikit cara baca Al-Quran ini. Wah, itulah yang empat sahabat. Isnadi minal muhajirin 2 bulan oleh kaum muhajirin. Rumah Allah bin Mas'ud disalib, Mas'ud disalib itu orang muhajirin. Muhajirin itu oleh 2 Madinah. Wasnadi minal Ansar, 2 orang dari orang Ansar penduduk Madinah. Jadi penurunan Al-Quran ada maknanya itu adalah menulis. Nah ini menulis, selain menulis. Karena pendapat ulama maksud menjaga Al-Quran ini adalah dengan cara menulis. Sabaru, harapnya apa? Harap saat petani, apa jadi petani. Kamakan Abu Sahabat yang Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah ini arah saat menulis Al-Quran sehingga menghapus Al-Quran saat ceket-ceket itu macam-macam sahabat tahu dia tentang jaga Al-Quran selain sahabat hafal kemudian paham arah semua sahabat-sahabat saat nulis. Guna ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat ini juga perintah Nabi dan Jibril. Kita sambil niat mele jaga Al-Quran ini. Sangat melarang niat sahabat lain. Mungkin dari Al-Quran ini. Banyak anak kondisi perang sama yang syahid 70 penghafal Al-Quran. Kebayangan 70 penghafal Al-Quran. Namun wahliwat kalau kita tulis Al-Quran seperti itu. Lihat dari dengan orang ini. Wa yaqutunahu bil asadi wa niqabi wa qaratiba wa
Nah, ini kondisi Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Nah, kita coba pindah kita pengumpulan Al-Quran, mulai dari pengumpulan mushaf, sahifah, cetek-cetek kepada sahabat. Baru itu sahabat-sahabat saya jadi lima pulang dari sedikit ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama dari kalangan sahabat yang digantikan Rasulullah SAW. Terlepas oleh tidak menerimanya Syiah Abu Bakar sebagai khalifah. Jamul Quran di Abi Bakar radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar di amri Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah. Wa ada jasa kami tidak dijawab oleh Allah. Jadi Abu Bakar itu dihadapi dengan orang murka. Kemudian Abu Bakar ganti Rasulullah SAW dihadapi dengan murka. Dengan murka. Begitu Abu Bakar ganti Rasulullah menjadi khalifah. Perjalanan Indonesia. Wa adalah di orang yang murtadin. Kemudian Abu Bakar itu siapkan tentara, siapkan tugas saja perangi dengan murtad. Jadi begitu Rasulullah meninggal, murid para sahabat ini suruh Islam, dia hadapi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq siapkan al-bojo, siapkan petugas saja lalu perangi dengan murtad. Itu hadapi. Wakana Ghazwat Ahlul Yamamah sanata asyarata bil hajarati. Pada waktu itu terjadi perang Ahlul Yamamah. Terjadi perang di padang Yamamah. Yamamah itu sebuah padang luas. Kita terjadi perang ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Itu pada tahun ke-12 Hijrah. Taduku adalah kabiran minas sahabati al-qurra. Dia mengumpulkan banyak para sahabat dan penghafal Al-Quran ikut berperang di perang Yamamah. Fastashhada fi hadhihi al-ghazwati sab'una qari'an minas sahabati. Kemudian mati syahid 70 orang sahabat penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Di perang Yamamah ini dia tahu mati 70 dengan penghafal Al-Quran. Sajadi dulu perang Yamamah ini adalah suatu orang dengan munafik seorang Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini musuh Nabi oleh Rasulullah masih hidup sampai Abu Bakar ganti Rasulullah jadi khalifah masih Muslim Islam. Nah ini dari dulu perangi dengan Islam di perang Yamamah sampai mati itu pun dengan. Pahala dalika Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sangat menyesali kondisi itu pun penghafal Al-Quran mati di perang Yamamah. Kira-kira asik Iro Umar bin Khattab serius kondisi umat Islam apalagi di bagian penghafal Al-Quran ini dia sangat mati. Dia khawatir dengan kondisi Islam salema di bawah Al-Quran. Wa dakhala ala Abu Bakar radhiyallahu anhu wa asyara alaihi jam'ul Quran wa kitabatihi fasyata dia. Kemudian Umar bin Khattab datang di Pak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lapor tentang kondisi luwe penghafal Al-Quran, 70 penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah. Sampean curhat di Pak Abu Bakar As-Siddiq. Curhatan kondisi ini. Dia minta kepada Abu Bakar, usul di Pak Abu Bakar, belum minta ampun saat jaga Al-Quran.
dengan cara dikumpulkan dan ditulis. Jadi jaga Al-Quran, ampun satu tulis kita. Niki usul Umar bin Khattab tiba Sayyidina Abu Bakar. Khasyatan dia kata takut Al-Quran ini akan hilang. Fainal qadistah tahawwa yauman yamama itu Qur'an. Sungguhnya peperangan di perang Yamamah itu berkecamuk, menghilangkan banyak penghafal Al-Quran. Wa yaksha an istahaqqa bihim fil mawatin al-ukhra ayyudi Al-Quran wa yunsa. Abu Bakar As-Siddiq ini khawatir, takut akan terjadi peperangan di tempat lain, kemudian mati penghafal Al-Quran lain sama hidup. Dia takut seandainya dia tertulis Al-Quran setelah perang Yamamah akan terjadi peperangan di tempat lain, kemudian akan membunuh dan mati penghafal Al-Quran lain sama hidup. Namun seandainya dia tertulis. Ini bahasa Umar bin Khattab kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia takut Al-Quran ini dia telan dan tidak kelupaan. Panaparo Abu Bakar min hadhihi maqalah. Wa qabula alaihi an yaf'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar langsung paling dia tengah batu sunnah dan pada Umar bin Khattab. Kemudian saya nggak takut gawe sesuatu sambil gawe si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat aja di pas sahabat ampun satu kumpulan Al-Quran ini yang sini ruang. Sini ruang usulan Umar bin Khattab. Gara-gara paham Abu Bakar bahwa mengumpulkan Al-Quran ini itu ajaran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zalla Umar yurawidu hatta syaraha Allah sab'a Abi Bakr di hadzal qabr. Umar tetap doang datang bujuk ia Abu Bakar merasa paham sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar, aku terima usul Umar bin Khattab. Ini tetap datang di Abu Bakar Umar bin Khattab ini. Ampun sampai dia terima usulan daripada Umar bin Khattab. Tumbal salah ila Zaid bin Sabit di makanatin fil qiraati wal kitabati wal fahmi wal aqli. Kemudian Abu Bakar datang di Zaid bin Sabit setelah Abu Bakar paham maksud daripada Sayyidina Umar. Datang di Pak Zaid bin Sabit, datang ke Zaid bin Sabit karena Zaid bin Sabit ini orang yang dipandang oleh para sahabat yang punya keahlian dalam membaca, menulis, memahami Al-Quran dengan paling paham. Seriusan Zaid bin Sabit ini dia pun datang di Pak Zaid bin Sabit Abu Bakar. Wa qassa alaihi qaula Umar. Abu Bakar cerita di Pak Zaid bin Sabit ini usulan daripada Umar bin Khattab. Panapala Zaidun min dalika kama nafal Abu Bakar min qablu. Pada penerimaan daripada Zaid bin Sabit. Begitu Abu Bakar datang di Pak Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit pun dia di ruang apa sih sampai yang si Abu Bakar marah. Abu Bakar sebelum kedatangan si Umar. Di pada kan. Watawanya hatta qabat nafsu Zaid bin kitabat. Kemudian datang berdua Abu Bakar, Umar datang di Pak Zaid bin Sabit. Datang di Pak Zaid bin Sabit jelasan usulan ini sampai Zaid bin Sabit pun terima untuk mau menulis Al-Quran. Wa bana Zaid bin Sabit fi muhimmat syafaqi mu'tamadan al-mahfuzi fi suduril Qur'an. Kemudian Zaid bin Sabit mulai menulis Al-Quran dengan berpegang terhadap hafalan-hafalan yang dipegang oleh penghafal Al-Quran. Wal maktub ladayil
kitabati. Kemudian yang ditulis oleh para sahabat seperti cecet-cecet jadi pedoman penulisan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat keumuman, isi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibantu oleh Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit. Saat terima Al-Quran oleh Sidra Rasulullah SAW, sila datang. Nanti mulai kumpulan Al-Quran. Jadi kira-kira bahasa. Wabaqiyatul Qasuhub inda Abu Bakr. Kemudian ditempatkan ketolong penulisan Al-Quran, kumpulan Al-Quran ini oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hatta tidak tawaffa sanata salasata asyara lil hijrati. Sampai Abu Bakar lagi meninggal dunia. Sholat ba'dahu ila Umar. Kemudian diserahkan ketika Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah. Keserahan penulisan pengumpulan Al-Quran itu Pak Umar bin Khattab. Karena khalifah setelah Abu Bakar itu diganti oleh Umar bin Khattab. Keserahan pengumpulan Al-Quran ini Pak Umar bin Khattab. Wazallat indahu hatta mata. Sampai Umar bin Khattab ini meninggal. Maka indah Hafsata. Kemudian diberikan, diserahkan setelah Umar bin Khattab meninggal, keserahan tiba Hafsah. Sadran bin wilayah Utsman. Pada waktu itu kepemimpinan Utsman bin Affan. Lalu keserahan tiba anak Hafsah, seninan Rasulullah pengumpulan Al-Quran, saudara kumpulan itu. Hatta telah bahas Utsman bin Affan, sampai suatu ketika Utsman bin Affan meminta Al-Quran itu kepada Hafsah. Nanti kita lanjut. Nah, pendapat saya lain, Zaid bin Sabit. Pendapat saya lain Zaid bin Sabit ini bercerita. Qala asala ilayya Abu Bakr, datang Abu Bakar tipe aku. Ini bahasa Zaid bin Sabit. Cerita tentang terjadi pembunuhan di perang Yamamah. Faidah Umar bin Khattab indahu. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Ini Zaid bin Sabit bercerita tentang Abu Bakar saat datang tiba Zaid bin Sabit. Nah, Abu Bakar ini bercerita, kita datangin si Umar. Faqala Abu Bakr, inna Umar atani. Sungguhnya Umar itu datang kepadaku. Innal qatla qad istahara yaumal yamamati bi qurra'il Qur'an. Wa inni akhsha ay yastahira al-qatlu bil qurra' bil mawatin. Fayadhabu katsirun min al-Qur'an. Ada cerita. Jadi dia khawatir Umar ini Al-Quran ini akan hilang. Wa inni uridu an ta'mura bi jam'il Qur'an. Saya bermaksud bahasa Umar ampun sak perintah para sahabat ini kumpulan Al-Quran. Ini dari pendapat saya lain. Menurut Zaid bin Sabit sampai cerita tentang kedatangan Abu Bakar tiba dia. Faqultu li Umar, aku berjawab tiba Umar, kejegan Umar datang. Ini bahasa Abu Bakar. Kaifa taqalu syai'an lam yakun Anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berembir tak gawe sesuatu sampai tuah tajah si Rasulullah di bahasa membakar. Bahasa baru lagi. Qala Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Bahasa Umar, coba bujuk Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Falam yazal yuraji'uni hatta syara'allahu sadri lidzalika. Kemudian Umar dia telah datang sampai Abu Bakar dibukakan hatinya untuk mau menerima usul daripada Umar bin Khattab. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Kemudian saya ikut sepakat pada sepakat kancil apa saksi usul si Umar bin Khattab. Qala Zaid berkata, qala Abu Bakar, ini cerita tentang Abu Bakar berbahasa kepada Zaid bin Sabit, innaka syabun aqilun. Sungguhnya engkau adalah pemuda yang paling bagus tentang mikir. Ini bahasa kepada Zaid bin Sabit. Ini akan meminta kepada Zaid bin Sabit untuk menerima tulisan untuk menulis Al-Quran. Nah, ini bahasa daripada Zaid bin Sabit. Wallahi law kan
law kunni nakdu jabalir minal jibal maka na aqalu mimma amarani bihi min jam'il Quran. Nah, ini lebih serang untuk Malik bahasa Zaid bin Sabit. Demi Allah, seandainya aku terbebani disuruh pindah gunung Saknu, kira-kira bahasa Zaid bin Sabit, pindah aja gunung Sakni. Bahasa Zaid bin Sabit, aku lebih berat dia terima terendah untuk menulis Al-Quran ini. Bahasa Zaid bin Sabit. Ini saking tapi ada pertahanan pendapat mengenai Rasulullah jadi ajar tentang mengulang Al-Quran. Qultu Zaid bin Sabit berbahasa fataqalani syaitan lam yaqalu Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kalian berdua akan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ajarkan? Bahasa Sabaru. Wa qad ra'a Zaid bin Sabitin nihayat tasabut. Kemudian Zaid bin Sabit mencoba memelihara jaga berbetan Al-Quran sak terkumpulan saja tertulis niki ampun sak murni oleh sak keturunan di zaman Rasulullah masih hidup. Karena dia sembarangan tiba-tiba dia tulis Al-Quran, tiba-tiba dia tulis Al-Quran. Pakana layak tapi bil hifzi dunal kitabati. Nah, penulisan Al-Quran saat usul si Umar bin Khattab setelah sampai di Pak Zaid bin Sabit, dia cukup pengumpulan Al-Quran ini hanya dengan hafalan, lalu harus narak dengan satu tulis. Artinya Zaid bin Sabit dia ujung-ujung dia langsung terima Al-Quran sejauh si sahabat-sahabat sahabat kecuali terombok si tulisan. Harus satu tulisan. Misalnya tiba-tiba datang sahabat, aku dengar Rasulullah yang berbahasa ini wahyu oleh Allah SWT artinya Al-Quran. Lalu dia tulis si sahabat nih, maka dia terima si Zaid bin Sabit. Kecuali diperkuat dengan tulisan, harus ditulis si sahabat ini. Wa qalu fil hadis, dan ucapannya dalam sebuah hadis, wajadtu akhira surat At-Taubah ma'a Abi Huzaimah al-Ansari. Saya menemukan akhir surat At-Taubah itu ada pada seorang sahabat yang bernama Huzaimah al-Ansari. Ya dayat soko ayat Al-Quran, ayat surat At-Taubah. Si Zaid bin Sabit ini oleh sahabat seorang Huzaimah al-Ansari. Dia tendai tulisan niki selain dari Huzaimah al-Ansari niki. Zaid bin Sabit sih apa Al-Quran niki laku. Lagu dia mungkin dia jadi tulis ada pendapat bisa. Niki si khawatir cara penulisan Al-Quran ampun tak terjaga utuh oleh berbagai saksi terima si para sahabat ketika sampai Rasulullah SAW. Lam ajidha ma'a ghairi. Yang saya tidak pernah temukan ayat niki dari sahabat-sahabat yang lain khusus oleh Huzaimah al-Ansari tendait suatu ayat akhir surat At-Taubah. Wa innama al-murad annahu lam yajidha maktubatan inda ghairihi. Ada maksud dia tidak ditemukan di sahabat-sahabat yang lain kecuali ditemukan di satu sahabat yang bernama Huzaimah al-Ansari. Karena Zaidun yahfazha, padahal Zaid bin Sabit ini apa layaknya lagu gara-gara saat dinarasi sahabat saya tulis hampir terakhir mau tulis katanya aku didair oleh sebuah sahabat karena Huzaimah al-Ansari. Wa kana katsirun min ashabati yahfazunaka kadzalik. Pada sahabat-sahabat lain pun dia hafal ayat ini. Lalu kemudian tulis si Zaid bin Sabit kecuali dari tulisan ini. Lianna Zaidan kana ya'tamadu ala al-hifzi wal kitabati ma'an. Karena Zaid bin Sabit ingin berpegang tentang jaga Al-Quran, tentang jaga pemurnian Al-Quran harus ada hafalan dan harus ada tulisan. Harus ada tulisan.
latar belakang alasan lebih tertulis Al-Quran sehingga kalau mati sahabat penghafal Al-Quran di orang Yamamah ya pun mulai dipulang nah, pindah ada juga pengumpulan Al-Quran saat kedua sahabat pertama itu di Abu Bakar Abu Bakar setelah tulis Abu Bakar meninggal dunia di tahun ke-12 Hijriah kesalahan Pak Umar bin Khattab jika jadi khalifah Umar bin Khattab pun meninggal kesalahan Tipe Hafsah anak Umar bin Khattab senida Rasulullah kejadian khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah. Nah, ini pengumpulan Al-Quran saat kedua. Jamul Quran fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Nah, pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman. Ini sih bapak-bapak kan. Ittasa'at al-futuhat al-islamiyah. Jadi pembebasan atau penyebar luasan Islam semakin luas berkembang di zaman Utsman bin Affan saat mulai si Umar bin Khattab. Karena di zaman Umar bin Khattab ini fokus penyebar luasan Islam di jazirah Arab. Hampir masalah Al-Quran ini tidak terlalu banyak di zaman Umar bin Khattab. Sehingga pengumpulan Al-Quran itu dia lompat oleh Abu Bakar tiba Umar tiba Utsman di masa Umar fokus penyebar luasan Islam. Watafarraqal qurra' fil amsar dan pembaca, penghafal Al-Quran kita sebar luas oleh seluruh jazirah Arab saat berkembang Islam. Arti semakin luas wilayah Islam, semakin luas penghafal Al-Quran. Semakin luas penghafal Al-Quran, semakin luas cara baca Al-Quran. Semakin luas. Di Indonesia doang sama. Lalu yang jauh macam-macam tentang baca Al-Quran, macam-macam ego. Ini kira-kira nanti kondisi. Dan semakin luas Islam itu berkembang di jazirah Arab, sopok negara kecil saat lain. Kadang-kadang terjadi perbedaan cara baca. Saat lain di zaman Rasulullah tidak terlalu dihiraukan akan terjadi permasalahan. Dan ini yang akan membedakan nanti pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar nanti di zaman Utsman. Ini jadi begini. Wujuhul qiraati allati yu'adduna biha al-Qur'an mukhtalifatan bi ikhtilafil ahwal allati nazala 'alaiha. Jadi pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar ia penuh terjadi perbedaan tentang pembaca. Sehingga penyebar luasan Islam di jazirah Arab memberikan konsekuensi terjadi cara baca yang berbeda-beda. Belajar bisa. Ia belajar di sekolah, belajar di pasal sekolah. Arab ayam, Arab tahu, Arab sakit. Lama satu dah yang balik. Kadang dua sepengaruh tentang membaca. Oleh saat waktu belajar di sekolah, anak-anak jalan. Atau malah kira-kira dalam sekolah, lain salah sekolah yang sesela, dua gajah macam-macam boleh. Lama pula jebalik, kadang-kadang hanya dua. Beda-beda tak paham masalah fikih. Nah kira-kira benar. Walaupun diseki oleh Al-Quran ini langsung oleh lisan Rasulullah, cuma dia penuh kadang-kadang sahabat yang berdaya kerja Rasulullah, dia terima langsung oleh Rasulullah, sehingga dibaca cara dialek biasa. Kembar. Kalau makanan ghazwatu Armenia wa ghazwatu Azerbaijan. Nah, terjadi perang penyebar luasan tipe Armenia dan Azerbaijan. Armenia ini nama negara. Nanti yang masyarakat Armenia dan Azerbaijan. Dia pernah bermusuhan. Dia lain sebar luasan Islam. Min ahli Irak, penduduk Irak berperang dengan Armenia dan Azerbaijan. Karena memang Ghazahumah Huzaifah al-Yaman. Nah, Huzaifah al-Yaman ini yang minum perang ekspansi Armenia ke Azerbaijan. Dia datang
dia sedia kondisi bacaan Al-Quran ini beda dan baca si penghafal Al-Quran sak minum perang jadi kebebasan Azerbaijan dan Armenia bahwa kita Pancasila menyebut Al-Quran dia menemukan cara baca yang berbeda-beda yang disampaikan oleh para sahabat ketika berperang di perang Armenia dan Azerbaijan. Pindah pasangan Utsman radhiyallahu anhu. Waktu itu juga Huzaifah datang langsung ke Khalifah Utsman bin Affan melapor tentang kondisi penghafal Al-Quran itu yang beda-beda tak baca. Azerbaijan lain tak baca. Armenia lain tak baca. Silakan Utsman bin Affan. Nah Utsman bin Affan pun resah. Sebagaimana perasaan Umar bin Khattab menjelaskan mati itu pun dengan menghafal Al-Quran. Wa akhbarahu bima rawa, menceritakan apa yang telah disaksikan oleh Huzaifah al-Yamani. Wa kana Utsman qad nama ilaihi anna syai'an min dzalika kitab bi alasin liman yaqra'una yang syawha ulai wa bainahum min ikhtilaf ma bainahum. Dia cerita tentang kondisi ini si Huzaifah al-Yamani. Wajib mau mereka bersepakat untuk menerima perintah dari Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran kembali. Nah mulai nanti penulisan Al-Quran balik di zaman Utsman bin Affan. Nah namun sani alasan gara-gara yang beda-beda cara baca. Namun zaman Abu Bakar dia penuh menghafal Al-Quran mati. Nah itu perbedaan antara zaman Abu Bakar dan Utsman. Nah di zaman Utsman penyatuan cara baca, sekek cara dibaca. Saleh zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar masih kebebasan berbeda dialek ini. Dia terkenal Mushaf Utsman bin Affan ini sampai nane. Dia terkenal karena Mushaf Utsmani, Mushaf Al-Imam. Ini kita terkenal Mushaf Utsmani, ini Mushaf Utsmani dari Al-Quran. Lalu dia lewat pembahasan tentang kembali sampai 114. Dia ada di zaman Abu Bakar, zaman Utsman, jumlah surat. Kembali dalam dasar juz. Dia lewat nih. Soal pembagian satu dasar juz itu di zaman dinasti Umayyah. Dan dia ada kembali ada harokat, kembali ada titik. Belum. Di zaman Utsman di mana ada kembali ada wakot, kembali ada risku, ada sampai sedikit. Nah ini adalah sejarah. Artinya itu memperkuat kenapa perlu dibahas itu untuk memperkuat keimanan. Aku saya tahu Anda, ya. Aku lewat lanjut, bisa baru bahas dia cek. Artinya saya jadi poin tahu perbedaan Mushaf di zaman Abu Bakar sampai zaman Utsman. Tahu alasan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, tahu alasan pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman. Dan di zaman Utsman masih cara baca Al-Quran. Selain lain, Mushaf saya terima sih sahabat-sahabat lain terperintah Utsman bin Affan untuk dibakar. Aku sampai cara baca Al-Quran supaya Al-Quran ini terjaga sampai generasi-generasi Islam berikutnya. Mungkin orang ini saya boleh yang sampean kurang lebih mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.